Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, pada kegiatan hari ini kita awali semuanya dengan berdoa ya. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, mari kita membaca. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Ya. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas atau asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah. Serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahkan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari sistem pencernaan makanan. Hari ini kita akan mengenai bagaimana fungsi-fungsi dari sistem pencernaan itu. Nah, tahukah kalian apakah sistem pencernaan itu? Ya, mari simak penjelasan Ibu. Ya, sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh organ anggota tubuh. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa-apa saja organ-organ pencernaan itu? Mari kalian perhatikan bagian organ pencernaan pada manusia. Ya. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Semua organ pencernaan pada manusia ini mari kita bahas bersama fungsi dari masing-masing organ pencernaan ini. Perhatikan ya anak-anak. Ya. Yang pertama adalah mulut. Mulut bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan. Karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Itulah fungsi dari organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Lalu yang kedua adalah apa? Kerongkongan. Mari kita perhatikan penjelasannya. Ya.
Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Jadi ini anak-anak, setelah dari mulut kita telan ini melalui kerongkongan. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya adalah organ pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kanton yang menggelembung dan berada pada bagian perut. Nah, seperti ini anak-anak, perhatikan gambarnya. Ya, lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Nah, itulah 3 fungsi utama dari lambung ya anak-anak. Selanjutnya adalah fungsi usus halus. Fungsi usus halus sebagai mesin pencerna makanan secara kimiawi di tubuh kita. Usus halus itu organ saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus bisa dibagi jadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, itulah fungsi dari usus halus dan bagian-bagian dari usus halus. Yang keempat adalah, yang kelima adalah fungsi usus besar, adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Nah, itulah anak-anak fungsi dari organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan iklan yang menjelaskan pentingnya hidup sehat. Ya. Amati iklan berikut ya anak-anak. Ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, di sini ada iklan yang menjelaskan perilaku hidup sehat. Nah, anak-anak, apakah tampilan iklan ini sesuai dengan apa yang disampaikan? Ya. Sebentar kita akan membahas kesimpulannya. Iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, sekarang mari sama-sama kita simpulkan isi iklan yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Ya. Kata kunci iklan tersebut adalah perilaku hidup dan sehat. Kemudian, gambar iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, menarik dan cukup jelas. Ya. Jadi, ketika kita berperilaku hidup sehat, di gambar ini tertera gambar orang sedang berolahraga, konsultasi dengan dokter, kemudian menjaga kebersihan tubuh ya dengan cara mandi, kemudian
sikat gigi, dan lain-lain. Kemudian membersihkan lingkungan rumah, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian membersihkan tempat air yang kita gunakan untuk mandi. Nah, di sini gambar ini bahwa menjelaskan sesuai dengan kalimat iklannya. Nah, seperti inilah hidup sehat dan bersih. Kemudian, apakah targetnya kepada siapa? Ya, kepada seluruh masyarakat. Jadi target iklan ini mau memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa beginilah perilaku hidup yang sehat dan bersih. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan dari iklan ini berdasarkan kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Nah, anak-anak, mari kita simak percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Seperti pada iklan sebelumnya, dalam iklan tersebut berperan adalah Lani, Siti, Udin, dan teman-temannya. Nah, sekarang kita simak percakapan mereka. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Yah, begitu. Ya sudahlah. Aku ikut saja bagaimana baiknya. Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Aku setuju, menurutku ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Aku berpikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya, kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut kita bisa melihat bagaimana perbedaan itu dapat menyatukan segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka ragam warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentu kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam satu iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Mari kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, kalian perhatikan ya anak-anak. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan dari manakah alat musik ini dan apa nama alat musik ini. Mari sama-sama kita jawab ya anak-anak. Ya. Yang pertama adalah kecapi. Jadi gambar A itu adalah gambar kecapi. Nama alat musiknya adalah kecapi. Dari manakah asalnya anak-anak? Ya, dari Jawa Barat. Yang kedua, anak-anak ada yang tahu? Ada yang tahu yang kedua? Ya, benar sekali. Yang kedua adalah sasando. Dari manakah asalnya? Ya, dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, gambar ketiga adalah angklung. Ya, angklung berasal dari mana? Ya, dari Jawa Barat. Yang gambar keempat adalah kulintang. Kulintang berasal dari mana? Ya, dari Sulawesi Utara. Nah, itulah alat-alat musik berdasarkan gambar yang anak-anak sudah amati tadi. Nantinya ibu akan meminta tugas kalian untuk mencatat alat musik yang ada di daerah kalian. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Ya, insya Allah materi yang telah Ibu jelaskan kalian dapat mengerti. Selanjutnya, ini tugas kalian yang akan kalian kerjakan. Ya, yang pertama, jelaskan kembali fungsi organ pencernaan manusia berikut ini. Yang pertama mulut, yang kedua adalah usus halus. Jadi hanya dua ya anak-anak yang Ibu minta.
Yang kedua, perhatikan gambar iklan berikut. Ya, ini iklan ya. Lakukan identifikasi terhadap iklan tersebut. Tentukan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan iklannya, kemudian sasaran iklan, dan kata kunci iklan. Yang ketiga, sebutkan 2 alat musik di daerahmu. Nah, anak-anak, itulah tugas kalian. Tetap semangat. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu Guru? Insya Allah kalian paham dengan yang telah Ibu jelaskan. Apabila ada yang kurang kalian pahami, bisa menghubungi Ibu lewat WA. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.